Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pekerja Migran Indonesia yang domisilinya di negara Hong Kong ini. Seperti biasanya, channel ini menyajikan sebuah informasi dan juga pembahasan kasus. Nah, langsung aja kita akan membahas sebuah kasus, dan yang terakhir adalah pembahasan informasi mengenai Sontek yang kedua, dari kedua ketiga ketika aplikasi Andalif Fungsi ini tidak berfungsi. Jadi tidak begitu penting ya yang terakhir. Jadi silakan Mbak-mbak, kalau tidak begitu penting bagian yang terakhir silakan untuk di skip aja. Tapi kalau penting silakan untuk dinonton. Oke, yang pertama yaitu pembahasan sebuah kasus yang mana PRT ini telah melakukan terhadap bocilnya. Bagaimana tentang kasusnya? Simak videonya sampai habis, dan sekali lagi jadikan ini semuanya ada pelajaran. Bagaimana tentang kebenarannya? Sekali lagi ini bakal ada sidang lanjutan. Oke, kita akan bahas kasusnya. Oke, Dul Nuan Senan Martin, umur 29 tahun, PRT asal PL, yang dimana ditangkap di Bandara Internasional Hong Kong ketika si ceceknya ini berusaha meninggalkan Hong Kong. Jadi sebelum dia berhasil melewati imigrasi, ini sudah ditangkap duluan karena imigrasi mendapat laporan dari Pak Pol, ya. Jadi sebelumnya si Cece ini bekerja di daerah 8 Gedung Hutai, yaitu Jalan Hutai dan 22 Saiwan atau ini tepatnya. Dan dia ini diputus kontrak oleh juragannya, ya mungkin karena ada sesuatu hal yang si juragannya tuh nggak suka, ya. Nah kemudian si juragannya ini menaruh kecurigaan sama si bocilnya, ya umur 1 tahun. Kemudian diperiksakan kesehatannya, dan hasil dari medis ini mengetahui ada sesuatu hal terhadap tubuh si bocilnya. Akhirnya di situ si juragannya lapor Pak Pol, dan Pak Pol akhirnya berkoordinasi dengan imigrasi, baik itu imigrasi kevisaan maupun imigrasi perbatasan, ya. Nah ketika sudah melapor dua-duanya, secara otomatis kemana larinya si Cece-nya itu dia tahu, ya. Pada hari tersebut akhirnya ketangkap kemarin, ya, akhirnya kemarin ketangkep di bandara karena si Cece-nya mau meninggalkan Hong Kong. Nah dari keterangan medis tersebut ini ada dua hal. Jadi mbaknya ini dituntut dua kasus. Yang pertama adalah dan juga kasus ini, ya. Jadi ini kasusnya sangat ini sensitif banget, ya. Jadi ini yang membuat geram jaksa juga. Oke, pada persidangan pertama, ya, ini si dakwah ini atau si cecenya ini berusaha meminta bantuan kepada orang lain atau kedutaan, tapi sama si jaksa maupun sama si hakimnya ini ditolak, ya, dan dia tidak diperbolehkan kemana-mana, harus dijebloskan ke dalam penjara. Jadi dia itu mau meminta bantuan dulu tapi tidak bisa, ya, ditolak. Ini persidangan pertama, dan persidangan kedua ini bakal dilanjutkan lagi, tepatnya adalah 8 Juli 2022. Jadi gini kan kawan semuanya, mungkin bocil di sini ini itu ya nakal juga, ya, dan nakalnya sampai over banget, mungkin membuat kawan-kawan semuanya jengkel. Tapi sekali lagi jangan pernah melakukan terhadap si bocil. Kalau memang Anda tidak tahan dengan kelakuan dia, yang Anda haruskan adalah melaporkan ke juragan Anda. Namun kalau juragan tidak ada respon, maka yang Anda lakukan adalah memarahin si bocil. Jadi mbak-mbak harus berani terhadap si bocil.
Jangan sampai Anda diam saja dan membuat tertekan diri Anda. Ketika Anda nanti tertekan, maka ujung-ujungnya Anda akan melakukan hal yang di luar nalar atau melakukan atau ini. Jadi usahakan untuk mbak-mbak tetap ibaratnya adalah kerja itu tidak hanya menggunakan otot, namun kerja juga harus menggunakan pikiran. Jadi jangan emosi, apalagi Anda melampiaskan ke bocil ya, karena ini sangat berbahaya kepada diri Anda sendiri. Nah, kasus antara si Cece tadi maupun juragan, kita tidak tahu kenapa kok si Cece-nya ini sampai melakukan hal tersebut. Tapi kalau kasus tentang ini benar-benar tidak ada ampun, nggih, sama orang sini. Jadi Anda dianggap sangat membahayakan sekali ya, tidak sopan ya. Oke, yang Anda harus tahu ini ya, peringatan ya. Anda tidak boleh mengambil foto si bocil ketika sedang mandi atau telanjang, tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda tidak boleh menyentuh bagian pribadi si bocil kalau kecuali diperlukan. Contoh, sesuatu hal si bocil badannya itu gatel-gatel, Anda menaruh salep, ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada seperti itu, Anda jangan sampai menyentuh bagian sesuatu si bocil, karena kalau terjadi apa-apa Anda yang akan disalahkan ya. Jadi untuk berhati-hati buat kawan-kawan semuanya. Oke. Yang bagian 3 yang Anda harus hindari adalah meminta si bocil untuk melihat atau menyentuh bagian sesuatu pada diri Anda. Ini juga tidak diperbolehkan. Sekali lagi, ada beberapa hal yang sangat sensitif banget, bocil yang tidak bisa Anda lakukan semau Anda sendiri walaupun tidak ada juragan kita di dalam rumah. Nah, itu aja informasinya. Sekali lagi berhati-hati jika merawat si bocil ya. Oke, ini yang pertama kasusnya, dan kita akan menunggu bagaimana sidang selanjutnya, tepatnya adalah 18 Juli 2022. Oke, yang kedua, Mbak-mbak, kemarin kita sudah membahas tentang Sontekfa bagian kedua dan sampai ketiga. Ini waktunya adalah 90 hari. Namun bagaimana kalau aplikasi kesehatan atau Live Home Sheet Anda tidak berfungsi ya? Jadi ada dua langkah. Yang pertama, Anda update. Kemudian kalau update tidak bisa, tetap ada Anda mengalami error pada aplikasi kesehatan tersebut, maka langkah Anda satu-satunya adalah uninstall semuanya. Jadi di uninstall atau tidak, atau dibuang aplikasi tersebut kemudian diinstal kembali ya. Jadi kalau Anda sudah menginstal kembali kemudian memasukkan catatan atau rekod file ketiga Anda, jika catatan file tersebut ini tidak berfungsi. Oke, itu aja informasinya, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.